فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pembahasan kita di subuh kali ini, fajar kali ini, insyaallah tentang beberapa ayat dari surah Luqman, surat yang ke-31, dan ini surat Makkiyah. Surat Luqman termasuk salah satu surah Makkiyah. Surat ini, surat Luqman, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang merupakan ru'usul hikmah, ya, kepala-kepala hikmah atau pokok-pokok dari hikmah. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan hikmah itu dahulu, ya? Al-hikmah. Ada beberapa penafsiran atau penjelasan dari para ulama tentang makna hikmah, ya? Dan ini sudah menjadi bahasa kita, ya? Hikmah sudah menjadi bahasa kita. Tapi hikmah dalam bahasa Arab ini dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu al-isabah fil qawli wal amal, perkataan yang tepat dan perbuatan yang tepat. Perkataannya tepat, bijak, dan perbuatannya juga tepat, benar. Jadi perkataannya tidak mengandung kebohongan, kekeliruan, ya, tidak keliru, tidak ada kebatilan, dan perbuatannya juga tidak keliru, tepat, benar, sesuai dengan syariat. Jadi ini hikmah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hikmah maknanya adalah ma'rifatul haq wal amalu bih, mengetahui yang hak, memiliki ilmu, mengetahui yang hak dan mengamalkannya. Sebagian lagi menjelaskan hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yakni bijak. Segala sesuatu diletakkan pada tempatnya yang layak, yang sesuai. Ini hikmah. Yang paling rajih, yang paling tepat dari penjelasan itu semua adalah yang pertama, yaitu al-isabah fil qawli wal amal. Tepat, ya, benar dalam ucapan dan benar dalam tindak tanduk, benar dalam perilaku atau perbuatan. Dan makna-makna itu semua saling mendekati, ya. Ini. Nah, surat Luqman ini, dalam surat Luqman ini Allah Ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang merupakan inti atau kepala dari hikmah tersebut, ya. Perkataan yang benar dan perilaku atau amal yang benar, yang tepat. Oleh karena itu, di permulaan surat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat dari kitab suci yang mengandung hikmah. Inilah ayat-ayat kitab Al-Kitabul Hakim, kitab itu Al-Quran yang syarat dengan hikmah, yang penuh dengan hikmah. Huda wa rahmatan lil muhsinin, yang kitab ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang ihsan, yang muhsin, berbuat baik. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan dua macam orang, ya, dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan hikmah, itu yang mendirikan salat, ya, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang mendirikan salat, membayarkan zakat dan beriman kepada akhirat. Ini orang-orang yang dikaruniai hikmah, orang-orang yang mendapatkan anugerah hikmah, manfaat yang besar mendapatkan manfaat yang besar dari kitab ini. Yang kedua adalah wa minanna, orang-orang yang tidak mendapatkan hikmah, berarti tersesat, ya. Siapa yang tidak mendapatkan hikmah berarti dia keliru dalam ucapannya, keliru dalam amal dan perbuatannya, keliru, menyimpang, ya, tidak benar, tidak sesuai dengan ridha Allah Ta'ala. Ini golongan yang kedua. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa.
Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia, ya. Jadi mereka menukar ayat-ayat Allah yang penuh hikmah ini, diabaikan, dan sebagai gantinya mereka menyibukkan diri dengan perkataan yang tidak bermanfaat, lahwal hadis, perkataan yang senda gurau, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai huzwa, olok-olok. Nah, setelah menjelaskan dua macam golongan manusia, yang pertama adalah mereka yang mendapatkan anugerah hikmah, dan yang kedua mereka yang diharamkan dari hikmah, maka kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kisah seorang hambanya yang saleh, yaitu Luqman, yang Allah menyifati dengan satu sifat yang sempurna dan baik, yaitu al-hikmah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Nah, ini dalil bahwa al-hikmah itu adalah murni pemberian Allah, taufik dari Allah, anugerah dari Allah, dan bukan diraih dengan kesungguhan atau dengan upaya manusia, ya. Kalau bukan karena ini pemberian Allah, meskipun manusia mengerahkan upayanya bersungguh-sungguh, tetap tidak akan mendapatkan. Jadi ini adalah anugerah murni, anugerah pemberian Allah Ta'ala kepada siapa yang dikehendakinya. Dan makna hikmah tadi, sebagaimana yang tadi dijelaskan di awal. Dan nikmat Allah berupa al-hikmah, ya. Perkataan yang tepat, ya. Perbuatan yang tepat, atau mengetahui yang hak, ilmu tentang yang hak, dan mengamalkan kebenaran atau al-haq tersebut. Ini anugerah yang sangat besar, yang agung sekali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan, memberikan hikmah ini kepada siapa yang dikehendakinya. Ini juga keterangan bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Pemberian dari Allah, ya, anugerah dari Allah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi oleh Allah al-hikmah ini, maka sungguh dia telah diberi suatu kebaikan yang banyak sekali. Khairan katsira. Siapa yang mendapatkan hikmah, dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar. Dan ini nikmat yang khusus, berbeda dengan nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat yang bersifat duniawi. Ini Allah berikan secara merata dan tidak pilih-pilih, gitu ya. Baik mungkin orang mukmin, orang kafir, orang saleh, orang fasik, diberi oleh Allah nikmat yang seperti itu. Tapi nikmat hikmah ini hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya saja. Hamba yang dicintai, diridhai, dan dipilih olehnya. Berbeda dengan nikmat yang pertama tadi. Ini nikmat yang betul-betul dipilih oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki, ya, ini. Nah, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Luqman, anishkur lillah. Apakah Luqman ini seorang nabi atau seorang hamba Allah yang saleh? Para mufassirin berbeda pendapat tentang status Luqman, apakah dia seorang nabi atau hamba Allah yang saleh. Tapi mayoritas mufassir berpendapat beliau adalah seorang hamba Allah yang saleh, bukan nabi. Karena Allah menyebutnya Ataina Luqman al-hikmah, kami memberikan kepadanya hikmah, bukan kenabian, ya. Bukan nubuwah, tapi hikmah. Berarti beliau bukan seorang nabi, tapi seorang hamba Allah yang saleh. Dan para ahli sejarah seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Luqman ini adalah seorang laki-laki dari budak Ethiopia. Budak Ethiopia berkulit hitam, tubuhnya pendek. Jadi dia bukan seorang merdeka, tapi seorang budak, hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya, ya. Jadi dari sisi nasab, dari sisi kekayaan, kedudukan, status sosial, beliau ini tidak terpandang. Di masyarakatnya tidak begitu terpandang dari sisi itu semua. Tapi di sisi Allah Ta'ala, beliau sangat tinggi kedudukannya, sangat mulia. Dan kata-katanya diabadikan Allah Ta'ala dalam surat itu disebut dengan namanya, surat Luqman ini. Jadi kata-katanya sangat
berbobot sekali, sangat berkualitas, sangat bermanfaat, sehingga Allah abadikan dalam kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran. Sehingga kedudukan Luqman ini diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Apa karena nasabnya? Karena hartanya? Karena kedudukannya? Bukan, tapi karena ilmu yang Allah berikan kepadanya, ya. Karena hikmah yang Allah berikan ini, maka dia diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semakin bertakwa seseorang, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Nah, Allah berkata, anishkur lillah, hendaknya engkau bersyukur kepada Allah. Ya, ini karena pemberian hikmah ini. Dan ini menuntut kepada kita, memberi petunjuk kepada kita bahwa seorang hamba jika mendapatkan nikmat Allah, khususnya nikmat yang bersifat din, nikmat yang bersifat agama, maka dia wajib semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan nikmat ada dua macam, sebagaimana penjelasan para ulama, itu nikmat diniyah, nikmah diniyah, dan nikmah duniawiyah. Nikmat yang bersifat din, keagamaan, dan nikmat yang bersifat duniawiyah, keduniawian. Dan kedua-duanya wajib disyukuri. Kedua-duanya nikmat anugerah Allah yang wajib disyukuri. Dan kemudian Allah menjelaskan faidah atau manfaat dari syukur itu, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya dia berterima kasih kepada dirinya. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sedikit pun dari hamba-hambanya, dan Maha terpuji. Jadi pesan pertama di ayat-ayat ini, ya, di wasiat-wasiat yang agung ini adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Ta'ala itu ditunaikan dengan hati, dengan lisan, dan al-jawarih, ya, anggota badan, ya. Disyukur bukan cuma dengan lisan, tapi bil qalbi wal lisan wal jawarih, dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Dengan hati berupa mengakui bahwa nikmat itu adalah karunia Allah, pemberian Allah, bukan dari ilmunya, bukan dari kepandaiannya, bukan dari kesungguhan dan keahlian dan seterusnya, bukan. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada seorang itu, atau nikmat yang ada pada kita ini, adalah pemberian Allah Ta'ala, karunia dan kemurahan Allah Ta'ala, bukan karena ilmu, karena prestasi, karena keahlian kita dan sebagainya, bukan. Dengan hati meyakini, mengakui bahwa ini adalah benar-benar murni pemberian Allah, kebaikan Allah Ta'ala. Dengan lisan adalah dengan banyak memuji Allah, ucapan alhamdulillah, perbanyak ucapan alhamdulillah, subhanallah, dan sanjungan pujian bagi Allah Ta'ala dengan lisan. Kemudian dengan anggota badan, yakni dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk mentaatinya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita fungsikan, kita manfaatkan untuk mentaati Allah, dan tidak digunakan untuk maksiat kepadanya. Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita tidak sampai difungsikan atau digunakan untuk mendurhakainya atau maksiat kepada Allah. Nah, barang siapa yang telah memenuhi tiga hal ini, mewujudkan ini, maka dia betul-betul hamba Allah yang bersyukur, ya. Jadi mengakui dengan hatinya ini adalah kemurahan dan kebaikan Allah, memuji-muji Allah dengan lisannya, memperbanyak ucapan tahmid, tasbih, dan yang ketiga menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Ta'ala. Ini tiga rukun, ya, tiga rukun dari syukur. Barang siapa yang mewujudkan hal ini, maka dia telah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan para ulama menyebut syukur ini dengan sebutan al-hafidh dan al-jalib. Al-hafidh artinya yang menjaga. Artinya dengan syukur ini, maka Allah akan menjaga nikmat tersebut, tidak menghilangkan atau mencabut nikmatnya. Dengan syukur tadi, nikmat itu akan ditetapkan oleh Allah, bahkan semakin ditambah-tambah lagi, ya. Al-jalib yakni yang mendatangkan tambahan. Di syukur ini menjaga nikmat sekaligus mendatangkan tambahan, ya. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mempermaklumkan, jika kalian bersyukur maka pasti ya, Allah berjanji la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Jadi ini janji Allah Ta'ala, barang siapa yang bersyukur dengan benar, Allah akan pertahankan nikmat itu, bahkan semakin disempurnakan nikmat tadi ya. Tapi barang siapa yang kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih ya. Nah di sini dijelaskan tentang manfaat dari syukur. Sebenarnya yang mendapat manfaat dari syukur itu adalah hamba itu sendiri. Dan Allah Ta'ala tidak mendapat manfaat dari syukur hamba-hambanya, tidak mendapat manfaat dari ketaatan hamba-hambanya. Sebagaimana kemaksiatan hamba-hambanya juga tidak membawa mudarat, tidak menimbulkan mudarat atau kerugian bagi Allah Ta'ala sedikit pun. Jadi Allah Ta'ala ghani. Ghani artinya zat yang maha kaya, maha berkecukupan, sehingga tidak membutuhkan sedikit pun dari makhluknya, tidak membutuhkan secuil pun dari makhluknya, baik berupa ketaatan, peribadahan, syukur, keimanan. Ini semua tidak bermanfaat bagi Allah ya. Dan sebaliknya, kufurnya hamba-hamba Allah ya, kufuran mereka, kedurhakaan mereka, kemaksiatan makhluk-makhluk ini juga tidak membawa mudarat, tidak membawa kerugian bagi Allah sedikit pun. Ini makna ghani, artinya maha kaya, maha berkecukupan, sehingga tidak terpengaruh sedikit pun oleh makhluk-makhluknya. Ketaatan hamba-hambanya tidak bermanfaat baginya, dan kedurhakaan hamba-hambanya tidak berpengaruh buruk baginya ya. Tapi yang mendapat manfaat dari ketaatan, dari syukur hamba itu sendiri ya. Dan yang mendapat mudarat, mendapat keburukan dari maksiat itu hamba itu sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala tidak membutuhkan dari hamba-hamba sedikit pun. Hamid, nama Allah yang terpuji ya. Al-Hamid, yang maha terpuji, nama Allah yang mulia, terpuji. Artinya Allah Ta'ala terpuji, zatnya maha sempurna ya. Zatnya maha sempurna, maha sejahtera, tidak terkurangi oleh sakit, oleh kelemahan, oleh ketuaan, bahkan oleh kematian ya. Jadi zatnya maha kuat, maha perkasa, maha sempurna, tidak ada sesuatu yang mengurangi kesempurnaan zatnya ya. Jadi zatnya maha sempurna. Nama-namanya, zatnya terpuji ya. Dan nama-namanya juga terpuji. Asma'ullah al-husna ya. Jadi nama-nama Allah itu seluruhnya maha indah, maha terpuji. Sifat-sifat Allah semuanya terpuji ya. Maha agung, maha tinggi, maha berilmu, maha berkuasa, maha kaya, maha lemah lembut, maha kasih sayang, maha pengampun, semua sifat-sifatnya terpuji, tidak memiliki satu sifat celah sedikit pun. Sebagaimana nama-namanya terpuji, sifat-sifatnya terpuji, dan perbuatannya pun juga terpuji. Semua yang Allah perbuat semuanya terpuji ya. Perkataannya terpuji, syariatnya terpuji ya. Jadi Allah SWT tidak terkena celah ya, tidak memiliki kekurangan, kelemahan atau celah sedikit pun dari sisi mana saja. Maha sempurna dan maha terpuji dari semua sisi. Sehingga kalaupun manusia ya, manusia dan jin, makhluk ini semuanya tidak ada yang memuji Allah, tidak ada satupun yang memuji Allah Ta'ala, Allah tetap terpuji ya. Kenapa? Karena faktanya dia maha sempurna gitu ya. Secara fakta dia tidak memiliki kekurangan atau kelemahan sedikit pun. Maha sempurna zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, maha sempurna, maha terpuji. Kalaupun manusia tidak memujinya, tetap Allah terpuji ya. Karena secara kenyataannya begitu ya. Ini. Jadi pujian kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, itu tidak lebih adalah pengakuan kita. Kita mengakui bahwa Allah itu memang terpuji. Dan ini tidak menambah pujian bagi Allah, tidak ya. Begitu juga kalau kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini adalah pengakuan kita, ikrar, pengakuan kita. Kita mengakui bahwa Allah benar-benar maha suci. Ini maha suci dari sifat kekurangan, kelemahan, dhaaf ya, ketidakberdayaan. Allah maha suci. Kalaupun tidak ada manusia yang mensucikan Allah, Allah tetap maha suci ya, tetap maha suci ya. Bukan karena manusia mensucikan kemudian Allah maha suci, bukan. Bukan karena manusia memuji Allah kemudian Allah terpuji, bukan. Allah secara zatnya, secara kenyataannya terpuji, maha terpuji, baik manusia memuji atau tidak ya. Ini makna Al-Hamid. Allah adalah zat ghani, maha kaya, tidak membutuhkan sedikit pun dari makhluknya, dan Hamid, maha terpuji. Ini
Jadi yang pertama, pesan pertama adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, kepada putranya, ya bunay, wahai ananda. Jadi ya bunay ini panggilan yang mengandung ungkapan kasih sayang, kehangatan, perhatian dan kelembutan, ya. Jadi isim tasghir, jadi asalnya ibn, ya. Ibn itu artinya anak, tapi ditasghir, dikecilkan, bunay. Nah, tasghir dalam bahasa Arab itu memberi faedah at-tahannun wa tawaddud, mengungkapkan kasih sayang dan perhatian, kelembutan. Itu makna panggilan ya bunayya, wahai ananda. Ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, di sini kita lihat Luqman berkata kepada anaknya sebelum kepada kaumnya. Jadi Luqman ini di kaumnya dia didengar kata-katanya, ya. Dan dia banyak dikunjungi, banyak didatangi orang-orang untuk menimba ilmu, menimba hikmah, untuk konsultasi dan sebagainya. Disebutkan dalam biografinya. Jadi Luqman adalah seorang yang dianggap guru, ya. Dianggap guru dan dianggap penasehat. Banyak orang meminta nasihat dan meminta pencerahan, meminta tausiah dari Luqman ini. Tapi Allah Ta'ala tidak menyebutkan bagaimana tausiah Luqman kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, tidak, tapi kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa orang yang paling berhak akan nasihat kita, pengarahan kita, tarbiyah atau pendidikan kita adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling dekat dan akrab dengan kita dari sisi nasab, seperti anak, orang tua, ya, ayah, ibu, istri, ya. Ini yang paling berhak mendapatkan nasihat, pengarahan dan perhatian kita sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Ini yang harus diprioritaskan, orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebagaimana Allah menyebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi." Ya, ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, orang yang terdekat, ya. Jadi dakwahnya pertama ditujukan kepada ayahnya, Ibrahim alaihissalam. Di sini Luqman kepada anaknya, ya. Jadi seperti itu hendaknya kita memberikan perhatian utama, dakwah, nasihat kita yang paling utama dan pertama hendaknya ditujukan kepada orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita cintai, ya. Seperti anak, orang tua atau istri atau suami, ya. Nah, di sini Allah menyebut wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunay, wahai ananda. Wa huwa ya'idhuhu, ketika Luqman menasihati anaknya. Jadi ya'idhuhu artinya memberikan mau'idhah, nasihat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa uslub atau metode yang paling tepat untuk mendidik, ya, mendakwahi, menyeru orang-orang yang kita cintai itu bukan dengan sekedar penjelasan yang kosong dari nasihat. Yang disebut mau'idhah, ya, mau'idhah itu adalah nasihat yang menggerakkan hati sehingga seorang itu takut kepada Allah atau berharap akan rahmat Allah. Itu mau'idhah, nasihat. Mau'idhah, ya. Jadi seseorang diperintah, ya, amar ma'ruf, yang diperintah kepada yang ma'ruf atau dicegah dari yang larang, disertai hal-hal yang membuat dia takut kepada Allah. Digerakkan rasa takutnya kepada Allah, ya. Ditanamkan rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah. Dan juga ditumbuhkan rasa harapnya kepada Allah dan cintanya kepada Allah. Ini mau'idhah, ya. Jadi penyampaian ilmu atau pengarahan yang disertai hal-hal yang membuat seorang itu takut kepada Allah atau berharap kepada Allah, ya. Ini mau'idhah, ya. Dan Luqman menggunakan metode ini, ya'idhuhu, memberikan mau'idhah, ya, wejangan, nasihat-nasihat yang menyentuh hati, menggerakkan hati, ya. Pertama-tama nasihat, wasiat Luqman adalah la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah, ini adalah syirik, ini adalah kemungkaran yang paling besar.
sesuatu yang paling haram dan dosa besar yang paling besar, yang paling membinasakan dan mencelakakan seseorang serta mengekalkan seseorang itu di neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yusyrik faqad harramallahu al-jannah wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga selama-lamanya dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat semasa hidupnya, ya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Jadi dosa-dosa besar selain syirik ini masih mungkin Allah mengampuni. Kalau Allah mengampuni, diampuni, ya. Tapi syirik tertutup celah, ya, tertutup kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan ini dosa besar yang paling puncak, ya, syirik. Karena siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Dan tidak ada kemungkaran, tidak ada dosa yang lebih besar, lebih dibenci oleh Allah, lebih dimurkai oleh Allah selain dari syirik, ya. Oleh karena itu Luqmanul Hakim, dan ini termasuk hikmah, ya, termasuk hikmah beliau ketika beliau mengarahkan, mendidik, ya, anaknya. Beliau tidak memulai hal-hal yang kurang penting gitu, ya, atau hal-hal yang sifatnya pelengkap sebagai pelengkap, ya, tidak. Tapi beliau memulai dari hal yang terpenting, yang paling mendasar, yaitu larangan berbuat syirik. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa melarang sesuatu itu berarti memerintah kebalikannya, ya. An-nahyu an syai' amrun bidziddih, ya. Melarang sesuatu itu sama dengan memerintahkan kebalikannya. Jadi ketika Luqman mewanti-wanti, melarang anaknya untuk berbuat syirik, berarti memerintahkan untuk memurnikan tauhid, memerintahkan untuk senantiasa menjaga tauhidnya, ya. Karena kebalikan dari syirik adalah tauhid, lawan dari syirik adalah tauhid. Jadi Luqman memperingatkan anaknya, jangan sampai sekali-kali engkau berbuat kesyirikan, ya. Karena sesungguhnya, nah, kemudian dijelaskan, beliau menjelaskan kenapa jangan sekali-kali melakukan atau berbuat syirik. Jelaskan alasannya, inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman itu maknanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Kalau hikmah tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, kezaliman itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar selain dari syirik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, memberikan pendengaran, penglihatan, akal dan sebagainya, memberikan rizki, mencukupi semua kebutuhannya. Setelah itu manusia ini menyembah selain Allah. Syukurnya, peribadatannya ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, kepada makhluk yang tidak ikut menciptakan, tidak ikut memberi rizki, bahkan tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Jadi salah sasaran, ya, salah sasaran. Syirik ini kezaliman yang paling besar karena mempersembahkan ketundukan, penghambaan, syukur dan ibadahnya itu kepada sesuatu yang tidak berhak, ya, tidak layak untuk disembah, sangat tidak layak untuk disembah dan dipuja. Tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak mendengar, tidak melihat, dan walhasil tidak punya andil sedikit pun. Kemudian disembah, diagungkan, dipuja dan sebagainya. Jadi syirik ini suatu kezaliman yang paling besar karena menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Ini. Jadi larangan yang paling pertama, ya, kemungkaran yang paling pertama diingatkan oleh Luqman untuk anaknya adalah syirik. Dan ini dosa besar yang paling besar, yang tidak ada ampunan kecuali jika orang tersebut bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu tidak layak, ya, tidak tepat kalau kita menasihati seseorang atau murid kita atau keluarga kita untuk senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Kita nasihati untuk menjaga puasa Senin dan Kamis, sementara dia masih mengabaikan salat fardunya, ya. Dia belum lurus akidahnya, ya. Belum mengenal Allah Ta'ala, belum mengagungkan Allah, akidahnya belum benar, dan kita arahkan untuk menjaga puasa Senin dan Kamis. Tidak tepat, ya. Nasihatnya benar, tapi
tapi menyalahi skala prioritas, ya. Tidak bijak. Itu pula kalau kita mengarahkan seorang untuk senantiasa bersiwak ketika hendak salat, suatu yang baik, sunnah. Tapi dia sendiri salatnya masih bolong-bolong, ya. Dia durhaka pada orang tuanya, dia makan harta riba, dia berbuat dosa-dosa besar, kemudian kita arahkan untuk senantiasa bersiwak. Bukan tidak benar arahannya, tapi tidak tepat. Tidak mendahulukan yang paling penting, yang paling utama. Dan termasuk hikmah adalah kita mendahulukan yang paling utama. Kalau kita memerintah sesuatu, kita perintah yang paling utama, yang paling dicintai Allah, paling penting. Kalau kita melarang sesuatu, mulai dari yang paling berbahaya, dan paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang ditempuh oleh Rasulullah SAW ketika mengutus dai-dainya seperti Mu'adz, Jabal dan sebagainya. Maka pesan beliau kepada dai-dainya itu yang hendak dikirim ke luar negeri, hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau suruh untuk bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertama-tama ini dulu. Kalau mereka sudah menerima ini, sudah bersyahadat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan salat 5 waktu. Sampaikan kepada mereka tentang kewajiban salat 5 waktu. Jadi setelah syahadat, kemudian baru disuruh untuk salat yang wajib. Sebelum yang lain-lain, sebelum syariat atau perintah yang lain, salat 5 waktu. Sebelum zakat dan yang lain. Ya, kalau mereka sudah mentaatimu dalam perkara salat, maka serulah mereka untuk zakat, untuk menunaikan zakat. Jadi seperti itu tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami telah berwasiat kepada manusia, kami wasiatkan kepada seluruh manusia terhadap kedua orang tuanya. Kami pesankan semua manusia terhadap orang tuanya, terkait kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Mengandungnya selama 9 bulan dalam kondisi berat, lemah dan kepayahan. Setelah itu wa fisaluhu fi amain. Setelah melahirkan, setelah mengandung dan melahirkan, tidak berhenti kecapean dan keletihannya, tetap menyusui. Dan masa penyusuan ini menyapihnya sampai 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun baru disapih. Ini masa yang sempurna, ya. Jadi ibu menanggung kesulitan, kepayahan, keberatan dalam mendidik atau mengasuh anak-anaknya, lebih berat daripada ayah, ya. Karena itu Allah mengingatkan tentang perjuangan pengorbanan ibu. Setelah Allah menyebutkan kedua-duanya, ya, Allah menyebutkan hak kedua-duanya, biwalidayhi, hak kedua orang tuanya. Kemudian Allah menyebutkan pengorbanan ibu, ya. Ini. Oleh karena itu, anishkurli wa liwalidayk, hendaknya engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, ya. Bersyukurlah kepada Allah. Di sini diulang lagi syukur, ya. Bersyukurlah kepada Allah karena dari Dia asal semua nikmat. Bahkan nikmat yang disalur, apa yang diberikan kedua orang tua itu asalnya dari Allah Ta'ala. Kasih sayang ibu, perhatian ibu itu adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah disalurkan lewat ibu, ya. Jadi anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, wali walidayk, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah nanti tempat kembalimu, ya. Semua kalian kembali kepadaku. Nah, di sini ditekankan, diwasiatkan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, para ulama berselisih apakah pesan yang kedua ini perkataan Allah Ta'ala, firman Allah, atau perkataan Luqman. Sebagian mengatakan ini perkataan Luqman mengutip perkataan Allah. Ini kata-kata Luqman mengutip perkataan Allah Ta'ala. Sebagian ulama berkata ini perkataan Allah, firman Allah disisipkan, ya. Allah menyisipkan kalimat pesannya ini, kata-kata ini di antara wasiat-wasiat Luqman, ya. Seakan-akan, ya, Allah berkata, ya, wahai Luqman, karena engkau telah mengingatkan putramu tentang hakku, itu jangan sampai Allah disekutukan. Karena engkau sudah mengingatkan tentang hakku, maka aku ingatkan kepada anakmu tentang hak engkau dan ibunya, ya. Aku ingatkan kepadamu tentang hak kedua orang tuanya, itu engkau dan ibu anak ini. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini kewajiban yang paling besar setelah tauhid atau hak, ya.
bukan kewajiban, tapi hak yang paling besar setelah hak Allah Ta'ala adalah hak kedua orang tua. Oleh karena itu disebutkan dalam banyak ayat, setelah perintah untuk menyembah Allah semata, langsung disebut dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Seperti dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah apapun, tidak menyembah siapapun kecuali Allah, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan, berlaku baik. Dan ini dalam banyak ayat, dalam surat An-Nisa juga, ya. Dalam surat Al-Baqarah juga, ya, disebutkan, ya. Jadi tentang setelah menyembah Allah semata, kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hak yang paling besar setelah hak Allah Ta'ala, ya. Begitu pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apakah amal yang paling dicintai Allah, apa amal yang paling afdal, amal yang paling dicintai Allah, beliau menjawab as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Salat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini amal yang paling afdal, amal yang paling dicintai Allah. Dan Ibnu Mas'ud bertanya, setelah itu apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal yang paling dicintai Allah, paling afdal setelah menjaga salat 5 waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, setelah itu apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah, ya. Jadi ini prioritas amal-amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua. Ini prioritas kedua, ya. Ini. Dan hak berbakti kepada kedua orang tua itu lebih ditekankan kepada ibu. Kepada ayah tetap berlaku baik, berbakti tetap wajib, tetapi kepada ibu itu lebih ditekankan lagi, sebagaimana dalam ayat ini, ya. Dan juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang man ahaqqun nasi bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapat perlakuan baikku? Siapakah orang yang paling layak, paling punya hak untuk aku perlakukan dengan sebaik mungkin? Maka beliau menjawab ummuk, ibumu. Setelah itu siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab ibumu. Setelah itu siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab ibumu. Setelah itu siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab ayahmu. Jadi ketika ditanya tentang orang yang paling pantas untuk saya perlakukan sebaik mungkin, beliau menjawab ibu 3 kali. Baru setelah itu ayah. Ini menunjukkan bahwa hak ibu 3 kali. Hak ibu untuk diperlakukan secara baik, berbakti kepada ibu ini haknya 3 kali dari haknya ayah. Kenapa hak ibu 3 kali dibanding haknya ayah? Ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, ya. Karena ibu itu tadi mengandung, ya, dalam keadaan berat, kemudian melahirkan dalam keadaan berat, ya. Jadi tidak hanya mengandung, melahirkannya pun juga dengan menanggung kepedihan, penderitaan dan kesulitan. Jadi mempertaruhkan nyawanya, ya. Jadi seorang ibu ketika melahirkan itu dia mempertaruhkan nyawanya. Kemudian yang ketiga, menyusui. 3 kali disebut dalam surat Al-Ahqaf. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami telah berwasiat kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sulit, kurha, ini dalam keadaan berat, sulit, payah mengandungnya, dan ini tidak sebentar, 9 bulan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Melahirkannya pun juga dengan pengorbanan, dengan kesulitan. Dan setelah itu menyusui, ya. Dan masa kehamilan sampai menyusui itu 30 bulan, ya. Nah, karena ibu mengandung mengalami penderitaan 3 kali ini, dalam 3 keadaan ini, ya, menanggung penderitaan, kesulitan, kesabaran dalam 3 mawatin, 3 kondisi ini, ya. Itu ketika hamil, mengandung, ketika melahirkan, dan setelah itu menyusui. Nah, karena mengandung 3 hal yang berat ini, telah menanggung 3 hal yang berat ini, dan ini tidak ditanggung oleh ayah sedikit pun. Ayah tidak mengalami keberatan ini sama sekali, ya. Maka hak ibu lebih berat, ya, 3 kali dibanding hak ayah, ya. Ini. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir. Nanti kepadakulah tempat kembali kalian. Dan Allah mewajibkan seorang anak untuk taat, untuk patuh, melayani pada orang tua dalam semua perkara, kecuali dalam satu hal saja, ya. Jadi untuk mengingatkan bahwa
berbakti kepada orang tua, ketaatan kepada orang tua itu bukan bersifat mutlak, bukan semua perintah orang tua ditaati, ya. Secara umum semua perintah orang tua ditaati, kecuali satu, yaitu jika orang tua memerintahkan kepada kesyirikan atau maksiat. Nah, ayat berikut menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu, ya, mendorongmu, ya, mengajakmu untuk menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena kesyirikan ini tidak ada hujjahnya. Semua kesyirikan itu adalah kesesatan dan tidak ada hujjah, tidak ada keterangan sama sekali, tidak ada ilmu, tidak benar secara ilmu, ya. Nah, di sini Allah mengingatkan, jika kedua orang tuamu itu musyrik, ya, kedua orang tuamu kafir, lalu ingin mempengaruhimu, ya, mendorongmu, mengajakmu untuk melakukan kekafiran atau kesyirikan, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Jadi ketaatan kepada Allah ini yang paling puncak, paling pertama, ya. Ketaatan kepada makhluk harus diselaraskan dengan ketaatan kepada Allah. Jika perintah makhluk ini, perintah orang tua, perintah raja, perintah atasan, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki, kita taati. Jika perintah makhluk ini justru mengandung maksiat, melanggar batas-batas Allah, tidak boleh kita taati. Ini kaidah, ya. Jangan kau taati keduanya. Dalam perkara ini saja. Nah, untuk mengingatkan bahwa bukan berarti kalau kedua orang tua itu kafir, maka engkau boleh durhaka, engkau boleh abaikan. Allah menyebutkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Setelah Allah berkata, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya, Allah mengingatkan lagi tentang hak kedua orang tua tadi, meskipun kafir, yaitu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikanlah keduanya itu sahabatmu secara baik di dunia, ya. Bersahabatlah sebaik mungkin terhadap keduanya di dunia, ya. Jadi ini mengingatkan bahwa hak birrul walidain ini tidak gugur meskipun kedua orang tua itu kafir. Kedua orang tua kafir, musyrik, tetap seorang anak diwajibkan Allah berbakti kepadanya, melayaninya, berkhidmat dan sebagainya. Lalu bagaimana seandainya kedua orang tua itu mukmin, ya, beriman? Ini. Sini dikatakan fid dunya, bersahabatlah dengan baik terhadap keduanya di dunia. Jadi semasa di dunia saja. Adapun di akhirat nanti keduanya bukan sahabatmu. Selama di dunia perlakukan sebaik mungkin di dunia dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, dalam urusan din, engkau jangan mentaati keduanya. Tapi dalam perkara dunia, melayani kebutuhan dunia, semasa di dunia bersahabatlah dengan keduanya sebaik mungkin. Tapi di akhirat tidak, ya. Ini penegasan fid dunya. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yakni para rasul. Jalan orang-orang yang kembali kepada Allah ini para rasul. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah nanti kembalinya kalian, kembali kalian kepadaku, dan nanti aku kabarkan kepada kalian tentang apa saja yang kalian perbuat. Aku kabarkan kepada kalian dan aku beri balasan terhadap apa saja yang kalian perbuat. Jadi diingatkan tentang al-masir, kembali kepada Allah. Ini kebangkitan, hisab dan pembalasan. Ini. Kemudian pesan yang kedua, pesan yang ketiga Luqman adalah, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Wahai ananda. Di sini diulang-ulang kata-kata ya bunayya, ya ananda, wahai ananda. Kenapa? Karena kata-kata yang mengandung kelembutan, kasih sayang ini secara tabiatnya akan membuka hati orang yang dinasihati. Dan ini suatu hal yang penting kalau kita menasihati, mengingatkan, mengajak seseorang, baik orang yang terdekat dengan kita atau orang lain, hendaknya kita menyebut sesuatu yang membuat orang itu merasa diperhatikan, merasa disayangi, ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika mendahului ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda. Ya abati ini beda dengan ya abi. Panggilan ya abati ini berbeda dengan ya abi, wahai ayahku. Ya abati ini mengandung tawaddud, ya, kasih sayang. Peduli, ya, peduli, kasih sayang, perhatian. Ya abati,
wahai ayahanda. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim, ya abadi, diulang-ulang. Sebagaimana Luqman juga mengulang-ulang panggilan ya bunayya, wahai ananda, ya. Ketahuilah sesungguhnya kalau ada suatu amal, ya, amal kebaikan atau buruk, ya, amal saleh atau maksiat, mithqala habbatin min khardal, seberat biji sawi. Seberat biji sawi ini penjelasannya adalah sesuatu yang paling kecil yang kalau dilihat dengan mata kasat mata itu hampir tidak terlihat, ya, yang tidak memiliki bobot sama sekali, ya. Sebagian ulama menyebut habbat khardal ini kalau sorot matahari itu masuk ke kamar kita, ya, itu ada benda-benda kecil yang terbangan karena terkena sorot matahari, itu seberat biji sawi, ya. Sesuatu yang kecil yang kalau menempel di kulit kita nggak berasa dan nggak ada beratnya sama sekali, ya. Sesuatu yang sangat remeh dan kecil sekali. Luqman menyebut permisalan seperti itu. Wahai anak ananda, ya, seandainya ada suatu amal yang seberat biji sawi, ya, yang sangat ringan dan remeh sekalipun, ya, lalu amal ini tersembunyi, perbuatan seseorang hamba ini tersembunyi di sebuah batu besar, ya, tersembunyi di dalam batu besar di hutan yang gelap, atau tersembunyi di langit yang luas yang hampir nggak berbatas ini, tersembunyi di sela-sela langit, atau tersembunyi di kedalaman bumi. Jadi amal yang remeh, yang kecil dan tersembunyi, baik di sebuah batu, di langit atau di bumi, ya'ti bihallah. Allah akan mendatangkan amal itu nanti pada hari kiamat. Akan didatangkan amal itu, ya, dan akan ditimbang nanti dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini Luqman menanamkan kepada anaknya tentang keagungan Allah, pengawasan Allah, ilmu Allah, sehingga seorang anak itu atau anaknya ini tumbuh dalam hatinya muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan ini termasuk hikmah, ya, termasuk hikmah. Sebelum Luqman memberikan perintah dan larangan, nanti setelah ini ada perintah untuk salat, untuk amar ma'ruf, untuk bersabar, untuk tawadhu, menjauhi sifat sombong, beradab dalam berbicara, dalam berjalan. Sebelum perintah dan larangan ini, maka ditanamkan dulu dalam hati anaknya pengagungan terhadap Allah, ma'rifatullah, supaya dia mengenal Allah, mengagungkan Allah, dan merasa diawasi oleh Allah di setiap tempat. Nah, kalau ini sudah tertanam, maka nanti amal-amal perintah akan dilakukan dengan ringan dan larangan akan ditinggalkan dengan mudah, dengan ringan. Jadi ditanamkan dulu akidah, ya, keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertaimu dengan ilmu dan pengawasannya. Allah Maha Agung. Amal apapun yang tersembunyi nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha dalam ilmunya, ya. Maha lembut artinya hal-hal yang kecil, yang remeh, yang halus, yang tidak diketahui oleh pandangan mata, Allah mengetahuinya. Jadi ilmu Allah sangat rinci, sangat detail, sangat lembut sekali. Khabir itu artinya sangat mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi di dalam dada, ya. Jangankan ucapan kita yang bisik-bisik atau amalnya kita yang sembunyi. Apa yang disembunyikan seseorang di dalam hatinya, Allah mengetahui, ya. Maksud seseorang itu beramal, mungkin seorang beramal baik, beramal ketaatan, beramal saleh, tapi Allah mengetahui, menilai dari niatnya, maksudnya, apa maksudnya, ya. Jadi apa yang tersembunyi dalam dada, Allah mengetahui itu semua. Latif, Maha lembut, khabir, sangat mendalam, sangat detail ilmunya, ya. Ini ditanamkan hal ini, ya, pengagungan terhadap Allah dan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, baru berikutnya perintah-perintah, ya. Nah, ketika menyebutkan perintah, maka Luqman menyebutkan perintah yang paling wajib, yaitu salat. Ya bunayya aqimis salah, wahai ananda, dirikanlah salat. Ini nasihat. Perintah yang pertama adalah salat. Dirikan salat. Dan di dalam Al-Qur'an, dan Luqman tidak berkata sholli, salatlah engkau, tidak, tapi aqimis salah, dirikan salat. Dan begitu juga semua perintah Allah dalam Quran tentang salat itu tidak ada sholli, laksanakan salat, tapi wa aqimus salah, dirikanlah salat. Ketika Allah memuji hamba-hambanya yang saleh, Allah menyebut alladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wal muqiminas salah, dan mereka yang mendirikan salat. Karena yang dimaksud mendirikan salat adalah menunaikan salat dengan memperhatikan, dengan menjaga rukun-rukunnya dan adab-adabnya serta syarat-syaratnya yang zahir maupun yang batin, ya. Jadi mengerjakan salat sesempurna mungkin, menjaga waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ini yang dimaksud dengan mendirikan salat. Dan ini yang diwasiatkan Luqman. Dirikanlah salat.
Jadi kerjakan salat dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan rukun, syarat dan adab-adabnya. Setelah itu baru wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan pada yang ma'ruf dan cegahlah, laranglah dari yang mungkar. Dan ini suatu hal yang sangat utama dalam agama ya. Setelah seorang itu mendirikan salat dan bertakwa kepada Allah untuk dirinya, maka dia wajib peduli dengan lingkungannya. Dia harus perhatian dengan kondisi sekitarnya ya. Masyarakat, pertama keluarganya, kemudian masyarakatnya. Dan harus memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tidak diam dan tidak pasif. Jadi melaksanakan syariat Allah yang agung ini, kewajiban yang agung, yaitu menyuruh, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ya. Nah, kenapa didahulukan salat? Didahulukan salat sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Karena seorang yang mendirikan salat, maka dia akan secara pribadi dia akan terjaga dari perkara yang mungkar dan akan menjaga hal-hal yang ma'ruf. Jadi Luqman tidak merinci setelah mendirikan salat, dia tidak berkata kamu harus begini, begitu, enggak. Cukup dirikan salat. Karena orang yang menjaga salatnya dengan benar, otomatis ya, dia akan terjauhkan dari semua perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia mendirikan salatnya dengan benar, dia akan selamat dari perkara-perkara keji dan mungkar dan akan bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi salat ini faktor utama ya, kelurusan pribadi seseorang ya. Ini makanya Luqman nggak panjang-panjang nasihatnya, cukup dirikan salat. Karena orang yang menjaga salatnya, dia akan pribadinya akan terjaga, akan istiqomah, akan menjadi seorang yang bertakwa pada Allah, akan menjadi seorang yang saleh kalau salatnya dijaga ya. Maka setelah seorang itu menjaga salatnya sehingga dia menjadi orang yang saleh, dia harus berusaha untuk masyarakatnya supaya saleh juga. Jangan acuh tak acuh terhadap masyarakatnya. Ini pesan Luqman ya. Kamu harus menjadi seorang dai, seorang yang tanggap, yang peka terhadap masyarakat. Kamu perintahkan kepada yang ma'ruf dan kamu cegah dari yang mungkar. Setelah itu wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap sesuatu yang menimpamu ya. Karena ini sunnatullah ya. Seorang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, memerintah manusia kepada yang ma'ruf, pada yang baik, dan melarang dari yang mungkar, pasti akan mendapatkan respon yang kurang menyenangkan dari orang-orang yang dia perintah, dari orang-orang yang dia larang. Dia akan mendapatkan respon berupa kata-kata dan sikap yang menyakitkan hatinya, yang membuat dia terusik, terganggu ya. Ini sunnatullah. Kalau seandainya orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dia selamat, aman-aman saja, maka para nabi dan rasul tidak akan diusir oleh kaumnya dari kampung halamannya, tidak akan disakiti, tidak akan diperangi, dan tidak akan dibunuh. Tapi kita dapat ya, para nabi dan rasul itu yang paling keras mendapatkan penentangan dari kaumnya sendiri, dari kerabatnya, bahkan keluarganya sendiri, dari kerabat dekatnya. Para nabi dan rasul senantiasa dicaci, diolok-olok oleh kaumnya ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, semua nabi tidak ada yang selamat dari olok-olok kaumnya ya. Dicela, diolok oleh kaumnya, dianggap sesat ya, bahkan diusir, diperangi, dan sebagian dibunuh, sebagian nabi syahid, terbunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, kalau para nabi-nabi dan rasul saja menghadapi tantangan dan penolakan semacam itu ya, apalagi selain nabi, pasti akan menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan. Maka wasiat Luqman adalah wasbir, bersabarlah. Jangan kau tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena respon yang kurang baik. Bersabarlah, bertahanlah, karena ini di jalan Allah ya. Ini wasbir, bersabarlah ya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal-hal ini semua ya, itu mulai dari menjauhi syirik, berbakti kepada orang tua, mendirikan salat, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang makruh, mencegah dari yang mungkar. Ini semua adalah perkara-perkara yang ditekankan dalam syariat. Min azmil umur, ini minal umuril ma'zumah al-wajibah, masuk perkara-perkara yang ditekankan dan wajib. Ini. Jadi Luqman menyebut perkara yang penting-penting dulu ya, dari yang paling penting dan seterusnya. Baru setelah itu beliau menyentuh hal-hal yang bersifat adab, akhlak-akhlak dan adab-adab yang baik. Sebelum berbicara tentang adab-adab yang menyempurnakan manusia, maka beliau tanamkan dulu akidah, ma'rifatullah, salat, amar ma'ruf, nahi munkar dan sebagainya. Baru setelah itu beliau masuk dalam perkara adab dan akhlak. Itu wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia karena sombong ya. Jadi jangan kau berpaling dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan dengan sombong pula ya. Intinya hendaknya kau bersifat tawadhu, rendah hati kepada manusia. Jangan kau berlagak sebagai orang sombong, sebagai orang yang besar, orang yang penting, orang yang suci dan sebagainya. Sehingga kalau engkau bertemu dengan manusia, engkau berpaling ya. Engkau tidak melihat
dengan berseri-seri, tapi engkau berpaling wajahmu ya, karena sombong. Atau engkau berjalan dengan congkak, engkau berjalan dengan cara jalan yang angkuh dan bergaya yang mengesankan ke orang besar dan sebagainya. Jangan, ya, hati-hati. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang yang mukhtal, congkak dalam cara berjalan, dalam penampilan, dalam gaya ya. Jadi mukhtal itu kesombongan dalam perilaku, dalam sikap. Fakhur kesombongan dalam kata-kata ya. Fakhur artinya suka membanggakan dirinya ya. Membanggakan dirinya, prestasinya, keahliannya, membanggakan keluarganya, asal-usulnya, nasabnya dan seterusnya. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lewat kata-katanya ya, atau sombong lewat perilaku ya. Jadi mukhtal ini sombong dengan sikap dan perilaku. Fakhur itu sombong dengan kata-kata ya, menyombongkan dirinya. Allah sangat tidak menyukai hal itu. Bahkan mengharamkan, disebut dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat darah, seberat debu. Ada sedikit kesombongan, Allah cegah masuk surga. Berarti dosa besar ya. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang tawadhu, yang rendah hati terhadap Allah dan rendah hati terhadap manusia ya. Kemudian nasihat berikutnya, waqsid fi masyik. Sedanglah dalam perjalananmu ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat seperti orang yang sakit atau orang yang zuhud ya, menampakkan zuhud dan sebagainya. Tidak. Waqsid fi masyik. Sedanglah dalam perjalananmu ya, yang wajar. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu ya. Jangan mengangkat suaramu tanpa keperluan ya. Jadi jangan berbicara dengan nada yang keras tanpa kebutuhan. Kalau ada perlunya boleh ya. Misalnya orang yang kita panggil itu jauh ya. Jauh, kalau kita panggil pelan-pelan nggak dengar ya. Boleh kita panggil dengan suara keras karena dia jauh misalnya. Boleh. Tapi kalau orang itu dekat dengan kita, di sekitar kita, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk menaikkan volume suara kita. Atau seorang khatib misalnya, boleh mengeraskan suaranya karena dia berkhutbah memperingatkan tentang neraka, tentang adab Allah dan sebagainya. Sebagaimana kata Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW kalau beliau berkhutbah, beliau mengeras suaranya, ala sautuh, mengeras suaranya, dan urat leher ini tampak dan matanya merah, seolah sebagai komandan perang yang memperingatkan prajuritnya akan serangan musuh di pagi hari atau di sore hari ya. Di beliau kalau berkhutbah luar biasa semangatnya berapi-api. Itu ketika berkhutbah ya. Tapi kalau berbicara dengan para sahabatnya, beliau lembut ya. Nah, ini adab yang ditanamkan Luqman pada anaknya sekaligus kepada kita semua ya. Sedanglah dalam perjalananmu, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Waqdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang keras ya, yang teriakan-teriakan yang keras dan sebagainya, sesungguhnya suara yang paling mungkar, suara yang paling tidak disukai, yang paling mungkar, itu adalah suaranya keledai. Keledai kalau berteriak, kalau menghelang, itu suaranya sangat tidak mengenakan ya. Nah, beliau mengumpamakan suara yang keras seperti suara keledai ya. Berarti suatu yang buruk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah beberapa wasiat, petuah ya, nasihat-nasihat yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat, sehingga Allah abadikan di dalam kitab sucinya ya, untuk menjadi pelajaran bagi kaum mukminin sampai hari kiamat, dan senantiasa akan dibaca oleh manusia ya. Ini. Nah, ini beberapa wasiat yang penuh hikmah dari Luqman Al-Hakim, Luqman yang sangat bijak, yang wajib kita renungkan ya, kita tadabburi, kita renungkan, dan kita aplikasikan ya, kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Dan barang siapa yang menerapkan wasiat-wasiat Luqman ini, dia akan dicintai Allah, dan akan dicintai manusia, dan akan selamat dari seluruh keburukan ya. Ini. Baik, sebelum kita akhiri majelis kita ini, jika ada hal-hal yang belum jelas atau ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus, ya, bagus. Pertanyaan bagus, ya. Benar. Kalau kita lihat secara fakta ya di lapangan, orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu sangat sedikit, golongan yang sedikit, ya. Dan mereka itulah yang disifati oleh Rasulullah dengan al-ghuraba. Al-ghuraba ini orang-orang yang dianggap asing, dianggap gharib, dianggap asing, aneh. Ya. Yang kriteria disebutkan alladzina aslahu ma afsadan nas. Itu orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi ketika tren atau arus manusia itu menjauh dari syariat Allah, menjauh dari ketaatan kepada Allah, maka ada hamba-hamba Allah yang tidak terpengaruh dengan arus maksiat tadi. Tapi bukan saja tidak terpengaruh, tapi dia melawan arus, ya. Jadi ketika arus masyarakat itu maksiat, ya, bermaksiat kepada Allah, dia bukan sekedar tidak bermaksiat, tapi melawan arus tadi, melawan arus maksiat tadi, mencegah orang-orang berbuat maksiat. Dan orang-orang yang berbuat seperti ini memang sangat sedikit, dan makanya Nabi menyebutnya al-ghuraba, orang-orang yang ghuraba, yang dianggap aneh, dianggap asing oleh masyarakatnya. Tapi ini orang-orang yang paling dicintai Allah, ya. Yang Allah berfirman wa ulaika humul muflihun, ya. Allah berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian satu kelompok yang menyuruh kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mendapat kebaikan. Memang sedikit orang-orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, itu sedikit. Tapi kita diperintahkan, diarahkan untuk menjadi orang yang sedikit itu, ya. Dan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya memang bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Dan pahalanya sangat besar, ya. Dan ini jaminan kebaikan masyarakat. Artinya begini, kalau semua manusia tidak peduli dengan kondisi masyarakat, ya, masing-masingnya peduli dengan dirinya sendiri, ya, tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya, maka masyarakat itu rusak, ya. Masyarakat akan rusak. Dan Nabi mengibaratkan sebagaimana kapal, ya. Jadi kalau ada orang tidak melubangi dinding kapal, ya, kalau orang-orang cuek, ya, dibiarin, ya. Ada satu orang yang dia tidak melubangi dinding kapal tadi. Kalau semua orang diam saja, biarin, itu urusan dia sendiri, biarin aja urusan dia sendiri. Maka orang yang melubangi kapal ini tenggelam dan semua penumpang kapal tenggelam, ya, tenggelam semuanya. Nah begitu, kalau ada orang yang berbuat mungkar, kita anggap itu hak asasi, biar itu kemauan dia sendiri, toh nggak merugikan kita, ya, biar saja dia berbuat mungkar, itu bukan urusan kita jangan campur tangan. Nah ini ada satu istilah yang buruk, itu kalau kita mencegah dari yang mungkar, sebagian orang menganggap itu campur tangan. Benar, ini campur tangan, tapi campur tangan yang baik yang diperintahkan. Campur tangan dengan cara yang baik, ya. Kita mencegah, menasihati dengan cara yang baik juga, ya. Tidak boleh itu urusan orang, kita masing-masing. Urusan orang silahkan, urusan kita nggak peduli dengan urusan. Ini bukan syariat Allah, ya, bukan petunjuk Nabi. Kalau kita tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitar kita dan tidak memerintah orang untuk mendirikan salat, untuk puasa Ramadan, untuk taat, untuk birrul walidain dan sebagainya. Jadi agama kita sangat menekankan memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, ya. Peduli, perhatian dengan kondisi masyarakat dengan semampu kita, dengan cara yang kita mampu. Kalau kita mampu dengan tangan, karena kita punya kekuasaan, punya power, kita mampu mencegah kemungkaran dengan tangan. Kita punya kedudukan, punya kekuasaan, kita sebagai atasan, ya, sebagai pimpinan. Kalau kita nggak mampu dengan tangan, dengan power, maka dengan lisan. Kita merubah kemungkaran dengan lisan, dengan kata-kata yang baik, dengan sarana yang baik, kata-kata atau tulisan sama saja. Kalaupun dengan kata-kata, dengan lisan kita tidak mampu, ya, dengan lisan kita tidak mampu, maka tidak gugur, ya, tapi tetap wajib dengan hati, merubah kemungkaran dengan hati. Ini paling minimal dan ini selemah-lemah iman. Ini selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwa merubah kemungkaran, mencegah kemungkaran termasuk dari iman. Dan yang paling lemah, derajat yang paling lemah dalam hal ini adalah mengingkari dengan hati. Ini merubah kemungkaran dengan hati. Apa maksudnya? Yakni membenci kemungkaran tersebut, tidak meridhai, tidak merestui dan tidak ikut andil dalam kemungkaran tersebut. Saya nggak setuju dengan kemungkaran itu. Cuma saya nggak bisa merubah. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya kekuasaan, nggak punya
power, nggak punya pengaruh, dan nggak berani dan nggak mampu merubah dengan lisan. Saya orang kecil, nggak punya kemampuan apa-apa. Paling tidak, paling minimal dengan hati. Ya sudah, kalau seperti itu kamu nggak mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan lisan, kamu harus membenci kemungkaran dengan hatimu dan tidak ikut terlibat dalam kemungkaran itu. Jangan ikut nimbrung dalam kemungkaran itu. Ibnu Hazm berkata, kalau setiap muslim, setiap orang merubah kemungkaran dengan hatinya, maka lenyap kemungkaran itu, ya, tidak ada. Kalau setiap muslim melakukan hal yang paling lemah saja, ya, kalau setiap muslim melakukan hal yang paling lemah saja, itu mengingkari kemungkaran dengan hati, maka kemungkaran itu akan lenyap, akan tidak ada di muka bumi. Ya, itu kalau dengan yang paling lemah saja, ya. Ini. Tapi kita nggak boleh mencukupkan dengan yang paling lemah kalau kita mampu dengan lisan, ya. Adapun nanti kita akan mendengar celotehan atau kata-kata yang nggak mengenakan atau respon yang kurang nyaman dan sebagainya, maka di sini kesabaran. Ini risiko yang dicintai Allah, ya. Sebagaimana orang berpuasa, dia risikonya lapar, letih, bau mulutnya nggak sedap dan sebagainya. Ini risiko, ya. Orang yang haji juga menanggung risiko. Biaya risiko fisik, risiko keletihan dan sebagainya. Bahkan sebagian meninggal ketika haji. Jadi semua ibadah itu ada risikonya, ya, ada risikonya. Dan di situ kita dituntut kesabaran, ya. Ini. Dan tidak sedikit ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang kewajiban ini, yaitu memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dengan semampu kita, dengan cara yang kita mampu. Itu, ya. Ini. Baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus dan sekaligus mengingatkan kita semua, ya, untuk peduli, untuk tanggap dengan perkara ini dengan cara yang kita mampu, dengan apa yang kita mampu, ya, itu. Baik, mungkin ada hal lain? Saya pikir cukup jelas, ya, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini Allah memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang kita dengar, dan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah dan al-hikmah serta istiqamah, ya. Allah karuniakan kepada kita istiqamah di atas agama Allah sampai akhir hayat. Saya cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.